Supporter China yakin bisa kalahkan Indonesia di GBK. Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Kemarin yang pertama, media Cina ya, Sohu yakin mengalahkan timnas Indonesia lebih mudah dibandingkan mengalahkan Bahrain. Padahal melawan timnas Indonesia, timnas Cina akan tandang. Sedangkan melawan Bahrain, timnas Cina akan kandang. Tapi dia lebih optimis bisa mengalahkan Indonesia. Ada 3 faktor menurut supporter Cina yang bisa mengalahkan timnas Indonesia. Yang pertama adalah pertemuan pertama melawan Indonesia di kandang Cina yang Indonesia kalah 2-1. Kemudian pada saat melawan Australia, Cina di babak kedua katanya bermain bagus. Pada saat melawan Australia, maka Cina akan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Itu katanya. Yang ketiga adalah strategi Cina katanya yang melakukan serangan balik. Oke, kita bahas satu-satu. Pada saat timnas Indonesia kalah di Cina kemarin, mungkin mereka tidak tahu atau mereka lupa bahwa timnas Indonesia di situ sedang ada gejolak dengan pelatih SCY dan juga pemain. Ini kabarnya ya, yang kita dengar di media bahwa memang para pemain tidak setuju dengan strategi yang dilakukan oleh SCY atau ada kejadian messengers selek lah dengan STY gara-gara masalah Eliano mungkin tidak dijadikan atau dimasukkan ke dalam line up. Akhirnya timnas Indonesia merombak total skuadnya pada saat melawan Cina. Pada saat itu Tom Hye jadi cadangan, kemudian Rizky Ridho pun main di babak kedua. Hasilnya memang timnas Indonesia waktu itu kecolongan kalau menurut Bung Goldin. Karena bermain di babak pertama itu sangat buruk sekali karena Indonesia ternyata tertinggal mudah 2-0 di babak pertama. Akhirnya di babak kedua dengan melakukan beberapa perubahan, timnas Indonesia mulai menguasai pertandingan tapi hanya bisa mencetak 1 gol karena waktunya tidak cukup untuk timnas Indonesia bangkit karena di babak pertama sudah kemasukan 2 gol. Kemudian dia mengatakan pada saat kemarin melawan Australia, Cina bermain bagus sedangkan timnas Indonesia kalah 5-1 dan dia di babak kedua bisa menandingi timnas Australia walaupun memang kalah 2-0. Itu menjadi modal berharga untuk mereka bisa mengalahkan atau diterapkan nanti pada saat di GBK melawan timnas Indonesia. Dan yang terakhir adalah strategi permainan mereka yang mengandalkan serangan balik. Memang kalau misalkan kita lihat di pertandingan terakhir pada saat melawan Arab Saudi kemudian melawan Australia, timnas Cina memang lini belakang sangat solid ya. Pun pada saat melawan timnas Indonesia, lini belakang mereka itu terutama di babak kedua sangat solid sekali sehingga sulit membuat timnas Indonesia untuk menembus pertahanan dari timnas Cina. Gol timnas Indonesia sendiri pada saat itu melalui skema lemparan Pratama Arhan yang kita tahu sekarang Pratama Arhan sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia. Jangankan untuk bermain, ada di bench saja pun sekarang Pratama Arhan sangat sulit ya, selalu tidak masuk starting 11 dari atau skema Patrick Kluivert. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah bagaimana timnas Indonesia nanti bisa membongkar pertahanan Cina yang sangat solid. Arab Saudi saja di kandang mereka penguasaan bola 80%, tapi timnas Arab Saudi hanya bisa mencetak 1 gol saja. Jadi ini menurut saya PR buat Patrick Kluivert. Nanti Cina pasti akan bermain pragmatis. Sayangnya di sana tidak ada Bung Toel ya, jadi tidak ada yang mengkritik, sah-sah saja bermain pragmatis, bermain bertahan, mengandalkan serangan balik dan umpan-umpan sayap. Jika timnas Indonesia bisa mematikan sayap kanan dan kiri Cina, kemudian bisa lebih kreatif lagi di lapangan, mengandalkan bola set piece, kemungkinan timnas Indonesia bisa membongkar pertahanan Cina. Tapi kalau misalkan timnas Cina sangat bermain parkir bus, timnas Indonesia kesulitan mencetak gol di babak pertama, itu yang akan menjadi masalah. Jadi di sini adalah menurut saya untuk melawan Cina nanti, Cina sudah pasti akan bermain bertahan. Kekuatan supporter pasti akan mendukung kita secara penuh. Sepertinya laga melawan Cina bisa jadi lebih ramai pada saat melawan Bahrain kemarin karena ini pertandingan krusial. Timnas Indonesia harus memetik kemenangan. Kemudian juga ini laga yang tidak boleh dilewatkan oleh timnas Indonesia. Jika ini bisa meraih 3 poin, maka setidaknya timnas Indonesia untuk lolos ke round 4 itu sangat terbuka lebar. Tinggal nanti kita berhadapan dengan Jepang, hitung-hitungannya adalah maksimal kita atau minimal kita meraih hasil imbang, kita akan lolos ke babak selanjutnya. Jadi itu Cina kita tunggu di Indonesia. Kelakar kalian akan kita buktikan nanti di tanggal 5 Juni. Salam Timnas Indonesia.